Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaren Amelia dengan NIM 14012414319 dari kelas MB 4411. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang leverage. Nah, jadi apa aja sih topik dalam leverage? Yaitu yang pertama, ada memahami perbedaan antara risiko bisnis dan risiko keuangan, lalu ada BEP atau Break Even Analysis, dan sumber operating leverage. Nah, jadi di bisnis risk atau financial risk ini terdiri dari risiko bisnis, risiko operasi, dan risiko keuangan. Kita lanjut ke risk atau business risk, yaitu risiko pendapatan masa depan perusahaan yang merupakan akibat langsung dari lini bisnis tertentu yang dipilih oleh perusahaan, seperti stabilitas perekonomian domestik, paparan dan stabilitas ekonomi asing, dan juga kepekaan terhadap siklus bisnis. Lalu ada operating risk atau risiko operasi, yaitu risiko yang didorong oleh campuran biaya tetap versus variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan bisnis. Nah, risiko operasi ini juga meningkatkan ketika perusahaan mengeluarkan lebih banyak biaya tetap daripada biaya variabel. Nah, dan juga alat utama untuk mengevaluasi risiko operasi itu adalah analisis titik impas. Oke, kita lanjut ke analisis break-even. Kuantitas impas adalah jumlah unit yang harus dijual perusahaan sebelum mulai memperoleh laba. Nah, di sini juga ada elemen penting dari model break-even, yaitu ada total cost, ada fixed cost, yang terdiri dari insurance, depreciation, administrasi salaries, dan juga ada variable cost yang terdiri dari direct labor, direct materials, and sales commission. Oke, lanjut. Jadi di sini ada variable cost, yaitu biaya variabel. Biaya dalam jangka pendek itu berubah dikarenakan perubahan operasi perusahaan. Nah, contohnya tuh seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan juga biaya pemasaran langsung. Nah, dan juga di sini ada fixed cost, yaitu biaya tetap, yaitu biaya dalam jangka pendek tidak berubah dikarenakan variabilitas operasi. Contohnya seperti depresiasi bangunan, kendaraan, peralatan, beban asuransi, beban sewa, gaji manajer, dan juga PBB. Nah, ini juga ada grafik dari fixed cost dan juga tadi ada dari variable cost. Lalu kita lanjut. Nah, di sini ada break even analysis. Jadi bisa dilihat di sini ada grafik ya yang menunjukkan bahwa break even analysis. Ada sales, total cost, variable cost, fixed cost. Nah, jadi kita lanjut ke dalam rumus ya. Di sini ada rumus dari break even point atau unit produced or sold, unit diproduksi atau dijual. Di sini ada QB sama dengan F per P min V. Di sini QB ada kuantitas output pada BEP, F ada biaya tetap, P harga atau satuan, dan juga ada V biaya variabel atau unit. Lalu kita lanjut ke rumus yang kedua. Di sini ada the break even point in sales dollars atau penjualan. Jadi bisa dilihat di sini ada S bintang kecil di atas sama dengan F per 1 min VC per S. Nah, di sini ada S yaitu penjualan di BEP, F biaya tetap, VC total biaya variabel, dan yang terakhir ada VC atau S rasio total VC terhadap penjualan, teman-teman. Lalu kita lanjut nih ke contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal, yaitu basket owners want to determine both the quantity and sales break-even point when fixed costs are 100.000. Jadi di sini kita langsung aja masukin ke diketahui. Jadi di sini F ada $100.000, P ada $43,75 per unit, V ada 18,75 per unit. Jadi kita mau nyari VC, jadi kita langsung kali aja 18,75 dikali 4.000 menghasilkan angka 75.000. Nah, di sini yang ditanya tuh adalah QB. Jadi kita langsung aja masukin rumus QB yang tadi kita bahas, yaitu F per P min V. Nah, jadi ini kita langsung lanjut ke dalam
ke dalam perhitungannya di sini tadi kita tahu kan F itu ada 100.000 per 43,75 dikurang 18,75 menghasilkan 4.000 unit. Lalu kita masukin juga ke dalam rumus yang kedua, yaitu S bintang sama dengan P dikali QB sama dengan 43,75 dikali 4.000 sama dengan 175.000 dolar. Nah, ini juga kita pakai dua rumus yang tadi kita bahas. Kita masukkan ke rumus yang kedua lagi. Jadi 100.000 per 1 dikurang 75.000 dibagi 175.000 menghasilkan angka sebesar 175,8,75. Oke, jadi ini adalah contoh soal dan hasil dari contoh soal yang tadi kita bahas dan kita kerjakan. Lalu kita lanjut di sini ada analisis laporan laba rugi. Di sini ada operating leverage, ada financial leverage, dan total leverage. Jadi di sini ada bermacam-macam contoh dari leverage. Jadi kita selanjutnya akan membahas tentang leverage. Nah, di sini about leverage. Jadi, leverage itu adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap seperti hutang atau saham istimewa. Nah, digunakannya itu tuh untuk mewujudkan tujuan perusahaan dengan meningkatkan keuntungan melalui fixed cost atau biaya tetap. Nah, jadi ada berapa macam sih leverage tadi? Yaitu ada 3. Itu ada operating leverage, ada financial leverage, dan total leverage. Lalu kita masuk ke operating leverage. Nah, di sini operating leverage itu memiliki fungsi mengukur tingkat leverage operasi dan dihasilkan dari adanya biaya operasional tetap dalam aliran pendapatan perusahaan. Nah, derajat leverage operasi atau DOL ini mengukur sensitivitas perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Nah, bisa dilihat di sini terdapat rumus-rumus ya dari DOL. Jadi terbagi 3, itu ada DOL key unit yang memiliki rumus seperti yang kita bisa lihat di sini ada presentasi perubahan EBIT dibagi dengan presentasi perubahan penjualan. Lalu ada DOL key unit atau RP, yaitu ada key dalam kurung P dikurang VC dibagi key P kurang VC dikurang FC. Nah, yang terakhir di sini ada DOL RP penjualan. Jadi rumusnya itu ada S dikurang TVC dibagi S dikurang TVC plus FC. Nah, di sini juga ada keterangannya nih, kalau Q itu kuantitas, P itu harga, VC itu biaya variabel, FC adalah biaya tetap, dan S penjualan. Nah, oke, jadi kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Ada Lisa Miller wants to determine the degree of operating leverage at sales level of 600 unit. Nah, jadi kita udah ketahuin fixed cost-nya ada 100.000, basket are sold for 43,75 each, dan variable cost-nya itu ada 18,75 per basket. Lalu langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yaitu di sini kita menggunakan rumus DOL at best sales level Q atau Q dikali P dikurang V per Q dikali P min V dikurang dengan F. Lalu tadi kita masukin aja angka yang tadi kita diketahui dari contoh soal. Yang pertama ada 6.000 dikali dengan 43,75 dikurang 18,75 dibagi dengan 6.000 dikali 43,75 dikurang 18,75 dikurang 100.000. Lalu kita mendapatkan hasil 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jika DOL sama dengan 3 kali, maka 3 kali, jadi dapat disimpulkan bahwa jika DOL sama dengan 3 atau 3 kali, maka kenaikan penjualan sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan pendapatan operasional atau EBIT sebesar 3%. Lalu di sini ada financial leverage. Jadi financial leverage ini tuh adalah penggunaan sumber dana yang dimiliki yang memiliki. Nah, jadi di sini ada financial leverage. Jadi financial leverage ini adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan akan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga tuh akan meningkatkan keuntungan pemegang saham nih, teman-teman. Nah, di sini juga ada rumus dari financial leverage, yaitu ada DFL RP EBIT, yaitu memiliki rumus seperti Q dalam kurung P dikurang FC tutup kurung dikurang F.
Nah, jadi di sini ada juga nih rumus-rumus dari financial leverage. Yang pertama itu ada DFL atau RP EBIT yang memiliki rumus Q dalam kurung P dikurang VC tutup kurung dikurang FC per Q P dikurang VC dikurang FC dikurang I dikurang D atau garis miring atau dibagi 1 dikurang T. Nah, lalu ada DFL RP EBIT, yaitu memiliki rumus seperti EBIT dikurang EBIT min I. Lalu yang terakhir ada DFL atau RP EBIT, yaitu memiliki rumus EBIT dibagi EBIT dikurang I dikurang D per 1 per T. Nah, di sini juga ada keterangannya nih teman-teman kalau I itu adalah bunga, D itu dividen saham pref, dan T itu adalah pajak. Nah, lalu kita ada contoh soal di sini. Chen Foods, a small oriental food company, expects EBIT of 1000 in the current year. Jadi kita udah ketahui nih di sini ada $10.000, dia memiliki bond $20.000 dan 10% annual coupon rate and an issue of 600 shares. Nah, jadi kita langsung aja masukin ke dalam rumus. Kita menggunakan rumus DFL at 10.000 EBIT. Nah, jadi kita langsung aja masukin ke dalam rumus, yaitu ada EBIT dibagi dengan EBIT min I min P per 1 dikurang T. Jadi langsung aja kita masukin angka yang tadi kita ketahui dari contoh soal, yaitu ada 10.000 dibagi dengan 10.000 dikurang 2.000 dikurang 2.400 per 1 dikurang 0,40. Jadi kita mendapatkan angka sebesar 2,5. Nah, jadi dapat disimpulkan jika DFL sama dengan 2,5 kali, jadi maka kenaikan pendapatan operasional sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan laba per saham sebesar 2,5%, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke leverage yang terakhir, yang ketiga, itu ada total leverage. Di sini total leverage itu adalah penggabungan leverage dengan menggunakan leverage operasi dan leverage keuangan yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Itu adalah perubahan kecil dalam penjualan diperbesar menjadi perubahan yang lebih besar dalam laba per saham. Nah, di sini juga aku udah cantumin rumus dari total leverage, yaitu yang pertama ada DTL atau key unit atau RP penjualan memiliki rumus persen perubahan EPS dibagi dengan persen perubahan penjualan, atau DTL atau key unit atau RP penjualan itu memiliki rumus perubahan EPS dibagi EPS dibagi lagi dengan perubahan penjualan dibagi penjualan. Nah, teman-teman, jadi ada lagi nih rumus dari total leverage, yaitu DTL key unit atau RP penjualan memiliki rumus sama dengan DOL dikali DFL. Lalu ada DTL key unit sama dengan key P dikurang VC per key P min VC min FC min I min D per 1 per min T. Lalu yang terakhir ada DTL atau RP penjualan, yaitu memiliki rumus EBIT plus FC dibagi EBIT min I min D per 1 min T. Jadi kita memiliki contoh soal di sini ada cable in. Nah, jadi kita langsung aja diketahuinya ada expected sales sebesar 20.000 unit dan $5 per unitnya itu tuh datang dari coming year and must meet the following obligation. Jadi variable cost-nya itu ada $2 per unit, fixed cost-nya ada $10.000, interest-nya itu ada $20, and $20.000 and private stocks dividends-nya tuh ada 12.000. Jadi dia juga ada tax bracket and dia memiliki 5.000 share of common stock outstanding. Jadi langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Di sini ada rumus menggunakan DTL at 20.000 unit. Jadi langsung aja kita masukin di sini menggunakan rumus yang Q dikali P min V per Q dikali P min V di min F min I di min lagi PD per 1 per T. Jadi kita langsung aja masukin angka-angka tadi yang ada di soal. Jadi di sini 20.000 dikali 5 kurang 2 atau 20.000 dikali 3 per 20.000 dikali 3 dikurang 10.000 dikurang 20.000 dikurang 12.000 per 1 min 0,40. Jadi kita menghasilkan angka sebesar 6. Nah,
Jadi dapat disimpulkan bahwa jika DCL sama dengan 6 kali, maka peningkatan penjualan sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan laba per sahamnya itu sebesar 6% atau 6,0%. Oke, jadi itu adalah ketiga leverage yang tadi udah kita bahas. Ada operating leverage, ada financial leverage, dan yang terakhir tadi ada total leverage. Jadi mungkin oke, jadi mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan tentang bab leverage di manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.